Shalom. Haleluya. Hari ini mari kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan enggak hanya untuk mendengar, tapi ada satu kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya akan membawa firman Tuhan dengan satu tema, belajar dari Barnabas. Kehidupan kita tak luput dari belajar, ya. Orang yang mau belajar, orang yang mau diajar akan semakin maju. Ada banyak peristiwa kehidupan kita yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita mengalami banyak peristiwa dalam kehidupan kita, berliku-liku kehidupan, pengalaman yang berbeda-beda. Kita bisa belajar dari diri kita sendiri, namun juga kita bisa belajar dari orang lain. Dan hari ini kita belajar dari satu tokoh yang bernama Barnabas. Firman Allah di dalam Kisah Para Rasul, kita bisa baca beberapa ayat. Pasal yang keempat, ayat yang ke-36 dan 37, pasal 9 ayat 26-27, dan pasal 11 ayat 25 dan 26. Jadi ada 6 ayat yang kita akan baca. Mari kita lihat, saya tidak menyiapkan tayangannya, saya akan baca buat kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-36 dan 37. Firman Allah berkata, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 dan 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya, perhatikan. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Pasal 11 ayat yang ke-25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, dia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ada satu tokoh yang nama aslinya adalah Yusuf, dipanggil oleh rasul-rasul, dikenal sebagai seorang yang bernama Barnabas. Dan selanjutnya Alkitab memperkenalkan dan menyebutnya dengan bernama Barnabas. Nah, Barnabas ini seorang yang dikatakan oleh Alkitab tadi pasal 4 bahwa dia dari keturunan Lewi dari Siprus. Memang enggak terlalu banyak cerita khusus yang dituliskan di dalam Alkitab selain daripada beberapa hal yang dapat kita pelajari daripadanya. Nah, Yusuf atau Barnabas ini salah satu bagian orang percaya pada waktu itu di jemaat yang mula-mula. Jemaat mula-mula pada waktu itu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, sehingga cara kehidupan berjemaat pada waktu itu sangatlah berbeda dan menjadi sebuah contoh bagi gereja-gereja masa kini seharusnya. Oleh karena kehidupan yang begitu rukun, oleh karena satu dengan yang lainnya dapat saling mengasihi, sampai kasih itu tidak membatasi banyak hal, tetapi kemudian mereka dapat saling melengkapi. Nah, salah satu di antaranya ketika ada orang-orang yang telah banyak
berbuat kebaikan dalam jemaat itu, Yusuf atau Barnabas ini salah satu orang yang juga melakukan hal yang sama, ya. Melakukan hal yang sama. Dikatakan oleh Alkitab, dia juga menjual harta miliknya dan kemudian uang hasil jualnya dibawa kepada rasul-rasul. Pada waktu itu kegerakan gereja Tuhan sangat membutuhkan dana. Setelah Yesus terangkat ke surga, amanat agung diberikan, maka murid-murid yang mengikut Yesus sebelumnya, para rasul-rasul ini yang akan terus meneruskan misi Tuhan dalam menyelamatkan dunia. Dan dalam menyelamatkan dunia tentu dibutuhkan orang-orang yang mau bekerja buat Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang mau berkorban buat Tuhan. Dan karena mereka-mereka inilah, maka gereja Tuhan ada hingga hari ini. Karena mereka-mereka inilah, maka kita juga bisa berjemaat seperti sekarang ini. Kalau mereka adalah golongan orang-orang yang tidak peduli, tidak menjadi pelaku firman, tidak menjadi murid yang melakukan apa yang diajarkan Tuhan, maka tidak ada pekabaran Injil, tidak ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada gereja-gereja yang dibuka, dan tidak ada juga mungkin kita saat sekarang ini. Nah, kita lihat apa saja sih teladan dari kehidupan Barnabas yang dapat kita petik dan lakukan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan saya dan saudara ini dapat memuliakan Tuhan. Hal yang pertama, saya mengajak kita belajar dari contoh Barnabas, yaitu dia memiliki hati suka memberi. Ada banyak orang memberi dari kelebihan. Ada banyak orang memberi dari apa yang bisa dia lakukan. Tetapi Tuhan mengajar. Masalahnya di sini bukan cuma soal ketika kita punya kemampuan, tapi masalah di hati. Ini hati kita memang hati yang suka memberi, atau hati yang memang gak suka memberi. Memang di dalam Alkitab ditulis bahwa ada karunia, salah satu karunia ada kemurahan hati. Ya. Jadi orang yang murah hati tentu akan mudah melakukan memberi sesuatu. Alkitab mencatat Barnabas menjual ladang miliknya untuk dipersembahkan bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini memang sulit. Tentu setiap orang kalau belum mengalami diberkati Tuhan berbeda, ya. Tapi kalau kita sudah merasakan bahwa nggak cuma diberkati itu dalam bentuk materi, tapi bahwa saya masih bisa seperti sekarang ini pun, itu karena berkat Tuhan. Kita masih sehat, sehat itu ternyata lebih mahal daripada apapun, ya. Saudara yang sehat itu punya uang banyak sebenarnya tanpa terlihat. Kenapa? Ketika saudara sakit, uang apapun juga yang saudara punya secara fisik akan habis juga. Dan daripada menderita sakit dan menghabiskan uang, lebih baik sehat walaupun kita hidup berkecukupan. Tuhan pelihara, tadi kan lagu-lagunya sudah menguatkan kita. Bagaimana kita punya Tuhan yang besar. Ya, bagaimana Tuhan yang besar tadi berjanji akan penuhi semua apa yang menjadi aspek kebutuhan kehidupan kita. Tapi Tuhan berkati saya dan saudara itu tidak hanya untuk hidup belajar buat diri kita sendiri, ya. Karena Tuhan berkati kita bukan hanya untuk dimiliki untuk pribadi semata, melainkan juga untuk menjadi berkat bagi orang. Orang yang hatinya nggak suka memberi dengan tulus, seperti kita lihat contoh Ananias dan Safira di Alkitab, ikut-ikutan. Yang lain memberi, yang lain memberi, yang lain memberi. Nah, memberinya merasa gengsi. Memberinya, wah, kadang-kadang zaman dulu kan sifatnya modelnya pakai tantangan, ya. Tantangan, ada banyak orang yang maju angkat tangan, saya beri ini, saya beri ini. Nah, kadang-kadang orang terpancing hanya dengan karena suasana. Tapi belum tentu dari hati. Dan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita memberi tanpa diketahui, katanya. Kalau kamu beri, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Nggak perlu orang lain lihat. Karena apa yang kau lakukan tanpa dilihat orang lain, itu akan dibalaskan oleh Bapa di surga. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Memberi itu nggak cuma berupa uang. Memberi itu apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan buat orang lain, kita lakukan buat orang lain itu sama dengan kita melakukannya buat Tuhan.
Asal hati kita murni bahwa ini loh yang saya kerjakan semata-mata karena Tuhan mengajar saya melakukannya, maka saya melakukannya. Jadi fokus kita benar-benar cuma Tuhan satu-satunya. Apa yang kita perlu lakukan, apa yang akan kita kerjakan, itu semua dimotivasi karena mau melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Nah, Barnabas melakukan hal itu. Ketika dia lihat orang-orang memberikan persembahan dengan tulus dan lain sebagainya, dia pun tanpa diminta. Memberi dengan inisiatif, memberi tanpa perlu harus pamer, memberi tanpa harus kemudian nama dicantumkan. Tetapi Alkitab mencatat ini untuk pembelajaran karena firman Tuhan selalu mengatakan semua yang ditulis itu untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Dan kita belajar hari ini, belajar saya dan saudara untuk memberi dan menabur. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki. Hukum Tuhan itu luar biasa. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi jika kita memilih menuai yang baik, taburlah benih yang baik. Karena tidak mungkin kita taruh benih pohon rambutan akan tumbuh pohon durian. Jadi tidak akan mungkin. Jadi kalau kita kepengen buahnya durian, nggak rambutan yang kecil, benihnya harus durian. Jadi semua itu tergantung. Kita diberikan banyak pilihan. Tuhan baik, Tuhan beri kehendak bebas, Tuhan tidak pernah mendikte, Tuhan tidak pernah buat kita jadi robot yang harus melakukan ini dan itu, yang sudah disetting sama Tuhan, maunya Tuhan apa. Tapi dengan kehendak bebas. Dan Allah lebih senang adalah inisiatif manusia. Setiap kita akan senang kalau ada orang yang berinisiatif melakukan buat kita. Pasangan suami istri akan senang kalau pasangannya juga punya inisiatif, bukan hanya ngerjain berdasarkan perintah. Jadi jemaat pun sama, punya inisiatif. Lihat, perhatikan. Jika kita memperhatikan hal-hal yang memang patut bisa menjadi benih buat kita untuk menabur, satu ketika orang pun akan melakukan hal yang sama. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kita mau diperbuat. Lakukanlah buat Tuhan sebagaimana juga kita harap Tuhan lakukan. Kita nggak cuma berdoa, Tuhan, saat kita butuh tadi ya, Tuhan dengar, bahkan Tuhan mendengar. Dia menjawab, dia mengabulkan lebih dari yang kita harapkan. Baiknya Tuhan terlalu besar, nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau kita yang cuma bisa nyanyi seperti itu, yang cuma melakukan harap seperti itu, kan bocengli. Kalau kita bilang sama-sama aja, ya nggak cengli lah kalau kamu ngarepin banyak, kamu ngarepin besar, kamu melakukan sesuatu yang kepengennya, sesuatu yang baik-baik doang. Tapi kamu nggak lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan juga buat saya. Jangan nuntut kita dimengerti, tapi kita nggak mau belajar mengerti. Jangan menuntut orang mengerti saya, tanpa kita mau mengerti orang lain. Tanpa mau mengerti Tuhan. Dan kita berharap Tuhan mengerti saya. Mau kita nangis, mau kayak apa. Tanpa ucapan pun ada roh yang Tuhan beri sebagai orang yang percaya. Materai dalam hidup orang percaya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini bisa berbicara. Dia bisa berkata-kata ketika kita nggak punya kata-kata lagi diucapkan. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Kalau hari ini mungkin kita sebenarnya bagaimana saya bisa memberi, saya aja kekurangan. Bagaimana saya bisa memberi, saya aja sedang dalam banyak kebutuhan. Kita lihat janda Sarfat, kita belajar dari situ. Hari ini aku hidup dari apa yang ada ini. Tapi seorang nabi datang kepadanya atas perintah Tuhan. Bahwa melalui janda yang gak punya apa-apa cuma satu itu aja. Tapi hidupnya mau dipelihara. Tuhan mau pakai. Artinya setiap kita bisa dipakai Tuhan. Jangan khawatir. Kalau Tuhan mau pakai hidup kita, doa saya pribadi, Tuhan jadikan saya saluran berkat. Karena kalau saya jadi saluran berkat, berarti kan berkatnya disalurkan ke saya. Kalau saya nggak jadi saluran berkat, dipakai yang lain, diberkatinya yang lain. Jadi doa kita, kerinduan kita, yuk mari belajar
Sama seperti Barnabas. Ketika Barnabas menjual ladangnya, ketika Barnabas melakukan apa yang bisa dia lakukan, maka Alkitab tidak mencatat bahwa Barnabas kekurangan dan hidup minta-minta oleh karena salah melakukan tindakan. Tapi orang yang punya hati yang memberi, melakukan sesuatu, itu pasti akan menuai diberkati Tuhan. Yang kedua, kita belajar, ya. Di dalam Kisah Rasul tadi yang kita baca pasal 9 ayat 26 dan 27. Ketika Saulus pada waktu pasal 9 ini diceritakan Alkitab tentang pertobatannya. Waktu itu hatinya menggebu-gebu untuk membasmi semua orang percaya yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kemurahan Tuhan atas Saulus pada waktu itu, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memanggilnya bahkan menjadi alatnya. Terjadi satu perubahan kehidupan yang berbalik 180 derajat. Tapi waktu Saulus sebagai penganiaya jemaat, Tuhan tetapkan menjadi alat bagi dia untuk memberitakan tentang Yesus. Yang sebelumnya orang percaya kepadanya akan pasti dianiaya, dibunuh, ditangkap dengan surat kuasa yang ada di tangannya. Maka sekarang kita bisa lihat bahwa ternyata luar biasa. Waktu Saulus ditulis katanya sudah ada di Yerusalem, pada waktu itu pusat kota dari kekristenan, di mana rasul-rasul itu berada. Kalau boleh dibilang kantor pusatnya lah di sana pada waktu itu. Rasul-rasul berdiam di sana. Orang-orang percaya banyak yang terjadi di sana. Hasil daripada KKR Petrus yang menobatkan 3.000 jiwa, ada banyak juga di sana. Tapi kehadiran Saulus tidak diterima. Memang wajar sih kadang-kadang orang melihat ya latar belakang orang. Kemudian mulai curiga. Orang pikir ini orang yang penganiaya. Mungkin ada di antara mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan keluarganya, kerabatnya adalah korban daripada si Saulus tadi. Sehingga mereka tidak mudah menjadi percaya, bahkan tidak percaya. Coba bayangkan saya sebagai orang yang baru bertobat, saya sebagai orang yang baru percaya Yesus, dan Tuhan sendiri saya mengalami banyak pengalaman misalnya secara pribadi. Seseorang yang puji Tuhan saya sudah akhirnya berhasil untuk mengalihkan, seperti yang pernah saya singgung, seorang teman saya yang sekarang tinggal di Australia, di Sydney, itu dari agama seberang karena dia mengalami stres luar biasa, berdoa, berseru kepada Allah yang dia percayai, tapi tidak datang, tidak menjawab. Dan yang menjumpai dia pada waktu itu, dia udah berpikir mau membunuh diri, adalah Yesus. Di saat itu momen luar biasa, dia punya dasar iman yang sangat kokoh, pernah mengalami Kristus sendiri. Setiap kita berapa tahun kita iring Tuhan, kita belum tentu dapat kasih karunia seperti itu dijumpai Yesus. Ya, saya punya panggilan kuat datang ke gereja ini karena komitmen janji saya sama Tuhan. Ketika saya dapat penglihatan mimpi itu ya, ketika saya sudah tidak lagi ke gereja ini. Setiap orang punya pengalaman. Pengalaman itu yang jadi pondasi dasar kita untuk tetap ikut Tuhan. Nah waktu itu dia dibimbing oleh seorang yang dulu adalah seorang GM di perusahaan di mana saya bekerja pada waktu itu. Dia dibimbing, tapi kemudian seperti yang saya ceritakan, ya memang jantung ini berbahaya ya, nggak diduga bisa tiba-tiba di CP lagi jalan sama istri dan anak dan meninggal di tempat. Sehingga ia menangis kehilangan seorang bapak rohani. Saya diberitahu untuk kemudian bisa menolong, membimbing secara rohani. Beberapa waktu saya coba bimbing, tetapi karena dia ada di Australia dan belum dibaptis, jadi saya coba chat di grup pendeta, kira-kira siapa kontak person yang ada GBI di Gunung Sahari, di Australia itu. Dan saya diberikan beberapa referensi, tapi ternyata saya lupa ada salah satu teman alumni saya di SMA 1 yang juga memang menjadi ketua
BPLN. Jadi untuk ya mengurus orang-orang yang ada GB-GB di Australia, se-Australia itu. Nah, akhirnya saya coba kontak dia di antara semua hamba Tuhan yang direferensikan, dan saya alihkan tolong dibimbing yang satu ini supaya bisa berjemaat, bertumbuh. Nah, keluarganya bisa mengasingkan. Dia bertanya, Pak, kalau ada teman-teman saya yang dulu se-alumni nanya saya, kamu udah pindah agama ya? Jawab saya apa? Kita bimbing dan seterusnya. Saudara, mungkin ada banyak yang gak terima. Ada banyak mungkin orang-orang juga punya pernah bekas pengalaman luka. Nah, Barnabas ini salah satu orang. Dan mungkin pada waktu itu ditulis adalah satu-satunya orang yang pada waktu itu tahu Saulus di Yerusalem mengalami penolakan yang luar biasa. Dan ini jiwa ini penting. Kalau jiwa baru ini nggak dirangkul, nggak diterima, nanti bagaimana? Kalau komunitas tidak menerima, bagaimana? Maka dengan lapang dada, mungkin dia juga adalah orang yang pernah melihat kelakuan Saulus yang membunuh, pernah juga terluka sakit oleh karena apa. Tapi dia bisa menerima, dikatakan dia menerima. Dia menerima dan dia bahkan membawa Barnabas ketemu rasul-rasul. Karena rasul-rasul ini penentu untuk referensi penerimaan orang percaya. Dia membela Saulus, dia menceritakan tentang pertobatannya, dan dia meyakinkan para rasul, bahkan orang-orang percaya yang ada di sana, bahwa aku tahu ini Saulus sudah bertobat sungguh-sungguh. Pertobatannya mungkin orang bisa curiga, ya wajar orang bisa curiga. Jangan-jangan modus lagi nih, dia nipu nih, dia punya siasat nih, mendekati kita, lama-lama kita bisa dibunuh dan sebagainya. Ada orang menjaga jarak, ada orang kemudian bersikap seperti apa. Tapi Barnabas bukan orang tipe seperti itu. Setiap kita punya karakter yang gampang mengampuni, tapi juga tipe karakter yang pendendam. Barnabas bukan tipe demikian. Ada orang yang bisa marah. Dulu saya pernah punya bos yang marah. Kalau dia marah, itu tendang pintu itu. Kita bisa kaget. Kubrak begitu. Tapi setelah itu selesai sudah. Tapi ada orang yang diam. Alim semuanya. Tapi nyimpennya lama. Gak hilang-hilang. Barnabas bukan tipe demikian. Setiap kita jangan kotori sampah. Hati kita jangan diambil. Sampah itu simpan. Yang gak baik seperti Barnabas, yuk gak perlulah yang kayak gitu. Serahkan, sikap hati-hati baik. Tapi bukan berarti kemudian kita gak punya lapang dada membuka hati untuk menerima siapapun juga. Yang kembali mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi Barnabas memiliki hati yang lapang sehingga ia mampu menerima dan mempercayai. Untuk kembali mempercayai ini bukan perkara yang gampang. Banyak orang seringkali faktor gak percaya, akhirnya satu sama lain menjadi curiga. Akhirnya satu sama lain gak bisa bersinergi. Kita gak bisa kerjasama. Yuk jadi orang lapang dada, belajar mempercayai, tidak ambil porsi Tuhan menghakimi. Perhatikan, kebanyakan orang ngambil sikap jadi seperti Tuhan. Udah vonis, udah menghakimi, dan kemudian dia mengambil sikap seperti yang dia mau pikirkan. Biarkanlah Tuhan yang mengadili. Biarkanlah Tuhan yang menilai. Tapi tugas kita adalah lakukan bagian kita. Hati tulus, hati lapang. Seperti kita butuh pengampunan, gak semua orang itu sempurna. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Gak pernah ada orang yang gak pernah bisa bikin kekilafan. Gak pernah. Kita bukan manusia sempurna. Ingat, malaikat aja bisa jatuh. Lucifer itu malaikat yang melayani Allah.
yang bertata di surga. Komunitas malaikat-malaikat. Tapi Lucifer aja bisa jatuh. Siapa kita? Siapa kita yang tidak bisa menerima satu dengan lainnya? Siapa kita yang kalau mungkin ada orang yang bersalah sama kita, kemudian kita tidak mau menerimanya kembali? Siapa kita? Tuhan mengajar, kalau kita mau diampuni ya, kita berdoa supaya bahwa kita juga, Tuhan ampunilah aku, sebagaimana juga aku telah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Itulah doa Bapa kami. Ada orang yang mengajarkan doa Bapa kami itu menjadi doa yang diucapkan. Sekali lagi salah. Bukan itu, Alkitab itu bukan letterlek semuanya harus doa itu hafalan. Sekali lagi, ya, jangan ucapin doa, jangan baca doa. Tuhan lebih senang hati kita ngomong. Apa yang kita mau ngomong, ungkapin aja. Seperti kita ngomong dalam pikiran kita, seperti kita ngomong sama orang, berbicara bebas kepada Tuhan. Nggak pakai teks doa, nggak pakai. Doa Bapa kami adalah metode, ya, sistem yang diajarkan yang memiliki makna-makna. Yang pertama, Bapa kami di sorga, menyapa dia dengan hormat, respek, dengan kekudusan. Dikuduskanlah namamu. Datanglah. Ya, kerajaan Tuhan datang, pemerintahan Tuhan datang, maunya Tuhan itu loh yang ku cari. Banyak orang cuma mencari apa yang saya mau. Saya datang dengan Tuhan dengan banyak list permintaan. Tapi datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi dalam hidup saya. Seperti di sana. Barulah ungkapkan, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Agar nggak jatuh dalam pencobaan. Dan banyak hal lainnya. Ya. Barnabas menjadi orang yang menerima dan menyemangati. Dia penyemangat. Dia lihat ini petobat baru ini. Walaupun secara persis tentu Saulus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia mengerti banget misi Tuhan dalam hidupnya. Tapi kan lingkungan akan punya pengaruh besar. Jadi kalau kita menjadi orang yang bisa saling menasehati, saling menyemangati satu dengan lain. Ini sama aja kita, api yang kecil kita kobarkan jadi besar, kehangatan akan semakin gampang merata dirasakan semua. Dan kalau kita buat komunitas kita di GBI, sekarang di sini pun kita buat seperti itu. Saling menyemangati. Ya. Manusia itu punya siklus kehidupan. Kadang kita bisa naik, kita semangat, kadang kita bisa down. Ya. Jangan pikir pendeta nggak bisa down. Jangan pikir saya nggak bisa down. Saya pernah sampai satu ketika saya merasa pernah terlintas saya pengen lebih baik saya mati. Swear nih, depan mimbar kudus. Tekanan berat kan orang nggak ngerti. Tapi Tuhan baik selalu. Orang-orang masih bisa bicara dengan pendetanya kalau mau, walaupun kebanyakan orang sungkan. Tapi kalau kita mau cari siapa? Saya nggak punya mentor dari dulu. Saya nggak punya orang yang dulu sih pernah sekali itu yang saya punya gembala ya, Om Tan. Sering yang saya bilang kan, kalau saya ada kayak gini saya suka nanya, Om, saya baru doa, kan pernah saya bilang. Tapi suara hati suruh saya doa lagi. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu dengar suara itu, ikuti aja. Saya pikir saya baru doa. Kok doa lagi? Tapi ikuti. Tapi benar, ketika saya lakukan, ketika saya taat, ketika saya coba belajar peka, maka ada banyak suara-suara yang berbicara menuntun hidup kita. Kita tahu firman, ini suara Tuhan atau suara setan. Kalau suara setan ya jangan diikuti. Kalau suara Tuhan ya ikuti. Kalau kita sekali nggak belajar peka, nggak belajar nurut, lama-lama kita menjadi orang yang tidak taat.
Kalau kita sama Tuhan, sama orang juga kita nggak belajar untuk tunduk, taat. Barnabas ini dulu bukan punya seperti apa. Sebelum dia disebut jadi rasul juga bagian, maka dia ini orang percaya yang waktu itu sama di kelompok orang-orang yang bertobat. Tapi pertumbuhan rohaninya meningkat. Dia respon baik. Sampai dia berani mempertaruhkan dia punya semangatnya. Dan dia kepengen semua orang semakin maju berkembang dalam Kristus. Karena itu yuk mari kita belajar punya hati yang seperti Barnabas. Lapang hati menjadi orang yang menjadi penyemangat. Dengan begitu semakin kita nasehatin orang, kita kembali kok timbal baliknya gitu loh. Itu kalau praktekkan, lakukan deh. Kadang kita lagi sedih nih, Tapi kalau kita nggak mau biarkan tenggelam dalam kesedihan, ada orang lagi sedih, gua aja lagi sedih, dia minta nasihat, dia butuh juga kekuatan. Kita begitu nasihati orang yang lagi juga butuhkan, kita yang lagi sedih pun tiba-tiba kemudian bisa berubah menjadi semangat. Jadi hidup kita praktek, lakukan. Dengan demikian kita akan mengalami banyak hal yang baik dalam hidup kita. Percayalah kalau kita sama Tuhan all out, kalau kita sama Tuhan semuanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka saya yakin banget gitu loh. Tuhan pasti akan melakukannya buat kita. Yang terakhir, yuk kita juga menjadi orang yang senang orang maju ya dan suka memuridkan. Ini Barnabas dikenal sebagai orang baik. Alkitab nulis loh, dia adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kita mau punya kerinduan gak seperti ini nih? Nanti orang mengecap kita, orang kenal saya, orang kenal saudara, akan ngingat kita itu sebagai orang baik. Memang dia orangnya baik. Orangnya baik. Di lingkungan saya ada satu pengurus lingkungan yang para lingkungan ketua-ketua RT ini sedang bikin pengaruh ini gak bagus dan lain sebagainya. Tapi orang yang tahu tentang orang yang dibilang gak bagus ini, dan begitu saya tahu dia, dan orang-orang lain juga gak cuma saya gak melihat apa yang dituduhkan orang itu pada orang ini benar. Saya bilang sama orang-orang, ini orang baik. Nah, kadang perspektif cara pandang kita yang bisa berbeda. Orang pandang nilai seperti ini, yang lain punya penilaian yang berbeda. Ada mungkin orang yang gak ngerti, gak tahu persis, tapi udah ngomongnya lebih besar dan membawa pengaruh yang buruk. Sehingga orang kemudian dibuat image-nya menjadi buruk. Itu jahat loh, jahat. Jadi jangan jadi orang yang ikut-ikutan seperti itu. Sekarang era informasi canggih, media ini ya, pengaruhnya besar. Jadi jangan pernah juga jadi mudah memforward ya, mengirim sesuatu yang kita mungkin kalau sifatnya negatif, memburukan orang, lebih baik gak usah deh. Sebab kalau gak benar, satu ketika dia menuntut, kita kena loh. Jadi gak perlu yang kayak gitu. Bahkan kalau ada orang yang buruk sekalipun, saya ngomong berargumentasi di sebuah grup di lingkungan, saya bilang, ini cuma cara pandang aja yang berbeda. Kalau cara pandang kamu seperti ini, orang lain melihat mungkin berbeda. Dan mungkin kita kurang bisa dapat informasi yang lengkap. Ya. Nah, di Alkitab ditulis bahwa Barnabas ini orang baik. Kalau Alkitab tulis, mencatat, nggak salah. Berarti memang diakui dia sebagai orang baik. Dia juga penuh Roh Kudus. Nah, kemarin saya sudah katakan pentingnya kita dibaptis Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya berubah. Dan juga penuh dengan iman. Beriman, kokoh, kuat. Dan karena Barnabas seperti ini, maka ia mampu melihat juga potensi Saulus
yang sekarang kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Saulus punya potensi yang besar. Dan Barnabas melihat itu dan kepengen Saulus ini bisa berkembang maju, nggak cuma jadi orang percaya. Karena itu Barnabas berani investasikan waktunya untuk memuridkan Saulus. Ditulis Kisah Rasul 11 ayat 25-26, Barnabas pergi mencari Saulus. Dia pergi sengaja temui. Dia bawa ikut mendampingi dia. Dia pengen bahwa engkau praktek dalam pelayanan aku. Awal-awal kalau ngikutin bacaan cerita tentang Barnabas dan Saulus dan diganti nama Paulus, maka Barnabas namanya di depan, Saulus di belakang. Tapi berikutnya kemudian setelah kemudian waktu yang tepat buat Paulus menonjol, si Saulus berubah jadi Paulus, maka ditulis Alkitab terbalik, Paulus dan Barnabas. Kalau perhatikan dengan jeli, itu bukan cuma asal nulis. Alkitab selalu memiliki makna. Kalau kita perhatikan demikian, jadi artinya kalau kita mau maju memang kita perlu dimuridkan. Dengan dimuridkan, kita dibina, dibimbing. Dengan begitu kita bisa maju. Senang loh, enak loh kalau ada orang yang mau tuntun kita, ya. Dia mau kembangkan dirinya. Dan kita juga harus jadi orang yang mau dikembangkan, baru kita bisa maju, ya. Dan akhirnya kita bisa lihat karena peran daripada seorang bernama Barnabas yang mau menginvestasikan perhatian waktunya untuk bimbing seorang petobat baru yang dulu level rohaninya di bawah dia, tapi kini dia menjadi orang yang maju melampaui dia. Jadi penulis kitab Perjanjian Baru setengahnya ditulis oleh Paulus. Luar biasa. Dan kita bisa lihat banyak surat-surat Rasul Paulus menjadi penuntun bagi orang percaya di masa kini dan di masa yang akan datang. Hidup kita mungkin bisa nggak berarti sekarang. Tapi kalau ada orang-orang yang mau belajar, ya, memberikan satu investasi, orang kita senang maju. Kalau ada orang yang nggak maju, kita dorong dia maju. Ayo maju kamu, maju. Kemudian satu ketika dia bisa menjadi orang yang bahkan lebih daripada yang lain. Tapi kembali, respon timbal balik. Ada orang yang mau memajukan dan ada orang yang ingin dimajukan juga punya respon yang memang mau maju. Dengan demikian dia akan bisa semakin berkembang. Saudara, di tangan Tuhan hidup kita akan jauh lebih dahsyat. Di tangan seorang guru kita berguru, hidup kita bisa lebih baik. Apalagi ada guru di atas guru. Karena itu percayakan hidup kita untuk terus dibentuk, disempurnakan. Karena Tuhan mau hidup kita jadi lebih baik. Baik di bumi dan akhirnya baik di surga. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, Tuhan berkati. Mari kita bangkit.